Sadar gak sih Mas, kenapa saya dikasih hidup? Itu artinya saya harus menghancurkan Suci dan Mas Denis. Martin, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu lagi. Aku bakalan di sini temenin kamu sampai kamu selesai tes, ya. Berarti Suci kamu kemarin-kemarin nggak pergi ke kantornya juga kan? Sebenarnya dia itu pergi kemana sih? Tadi kan aku udah bilang kemana aku pergi, Mama Anet. Suci kamu kemari-kemari. Ye jangan coba-coba berbohong sama Ike ya. Yang Ike tahu, Ye sama sekali tidak ada di kantor hari ini. Dan untuk membahagiakan Tiara, Suci kamu kemari-kemari, Eke mau tanya sama Ye. Yang ibunya Tiara itu siapa? Ye atau Nina? Boleh ngomong begitu, itu salah. Lu inget gak sih sama kejadian-kejadian selama ini? Bagaimana berkorbannya Suci buat keluarga kita? Kalaupun sampai Suci telat, itu pasti ada urusan penting. Nggak mungkin lagi Suci nelantarin anaknya si Tiara. Paham loh? Tiara baik-baik aja, Denis. Ini cuma salah paham doang. Udah kenapa sih? Jangan panik begitu. Udah kayak orang kebakaran jenggot aja. Salah paham gimana, Oma? Papa! Tiara? Kamu dari mana sih? Tadi aku jalan-jalan, terus aku main karet sama Tante Nina, Pa. Main karet? Sama Tante Nina? Mama mana? Terus di mana sih kamu mainnya? Di sana, Pa. Denis, ini cuma salah paham doang. Lu denger nggak sih tadi Oma ngomong? Udah tenang aja dulu, kenapa? Iya, Oma. Tapi harusnya kan dia sama Suci. Kok Suci nggak jemput dia sih? Udah deh, Denis. Lu udah jangan ngungkit-ngungkit lagi masalah itu. Masalah ini udah diselesain sama mami lu. Lu tahu kan bagaimana sayangnya Suci sama Tiara? Bagaimana cintanya Suci sama Tiara? Iya, Oma. Sayang, Papa kerja lagi ya. Ntar sore Papa pulang. Sekarang kamu sama Mama dulu ya mainnya. Iya, Pa. Hati-hati ya. Iya, sayang. Oma, aku harus kantor sekarang. Ada meeting penting. Ya udah. Dadah, Papa. Bagaimana aku ngejelasin sama keluarga Mas Denis kalau Martin akan meninggal? Sementara aku harus ada di sisi Martin waktu dia membutuhkan aku. Setidaknya ada yang bisa aku lakukan untuk orang yang sudah melakukan banyak hal untuk aku. Orang yang telah menolong aku bersatu lagi sama Mas Denis. Orang yang sudah menyelamatkan nyawa anak aku. Tapi mereka semua nggak mau mengerti posisi aku. Mbak Suci. Mbak Suci mau minta maaf. Ini semua salah saya. Karena saya menjemput Tiara. Mbak jadi karena marah. Maafin saya, Mbak, maafin saya. Kamu nggak salah kok, Nina. Harusnya aku yang berhati-hati mengambil tindakan. Aku senang banget Tiara itu pergi sama kamu, bukan sama orang asing. Ya ampun, aku sampai lupa nyiapin makan malam. Aku siapin makan malam dulu ya. Iya, Mbak. Terima kasih ya. Halo Nina, ada apa? Saya cuma mau berterima kasih sama Mas Martin. Karena Mas Martin udah mau membantu saya untuk menjalankan tugas. Itu bukan gara-gara kamu, Nina. Aku yang membantu kamu. Tapi apa yang udah kamu lakukan? Mas Martin, coba kalau Mas ada di sini, Mas pasti bisa lihat bagaimana Suci dicerca sama Tante Anet. Dan Mas pasti akan turut bahagia. Nina, sekarang aku akan jelaskan ke kamu sejelas-jelasnya. Kamu dengar baik-baik. Aku emang sangat menginginkan Suci. Jadi aku harus bikin beberapa masalah kecil di kehidupan dia. Tapi aku nggak mau Suci sampai terluka, sakit,
apalagi menderita. Jadi kamu harus jalani tugas kamu baik-baik. Kalau terjadi apa-apa sama Suci dan Tiara, kamu akan menanggung akibatnya. Dan kamu gak akan bisa bayangin hukuman apa yang akan kamu terima dari aku. Hanya kalau Suci keluar dari keluarga ini, dia akan meninggalkan Dennis. Dan betapa dia menginginkan Martin dalam kondisi begitu. Tapi sebelum itu, Suci harus mengalami sakit hati yang parah. Itu kenyataan yang harus Suci terima. Nina itu ternyata benar-benar gadis yang baik ya, Mbak. Seumur hidup, saya belum pernah melihat gadis sebaik dia. Sekarang dia ada di sini demi Tiara. Padahal kalau dipikir, Tiara itu apanya sih? Nina sayang, sini. Kita lagi omongin kamu. Sylvia, ya tahu tidak? Sudah 3 hari ini loh, Nina itu puasa. Apa aku lagi puasa? Aku baru tahu sekarang gimana caranya Tante Anet bisa tahu. Hari gini, masih ada gadis saleh seperti dia. Semoga saja yang di atas selalu memberkatimu ya, Nina. Suci kamu kemari-kemari ya sudah menidurkan Tiara? Udah kok Mama Anet, tapi Tiara emang agak sulit tidur. Dia harus nungguin Mas Dennis pulang dulu. Mbak, emang Mas Denisnya belum pulang? Belum, Nin. Katanya sih masih di jalan. Surti! Marni! Oma, ada apa? Mereka pada kemana sih, cantik? Oma kepengen bak mandi Oma dibersihin. Ya udah Oma, biar aku aja. Soalnya mungkin mereka lagi sibuk nyiapin makan malam. Terima kasih ya, cantik. Iya, Oma. Permisi ya, saya mau keluar dulu. Suci, ini hal lain yang aku lakukan untuk menyakiti kamu. Lihat aku, Suci. Sebentar lagi tidak ada lagi orang di rumah ini yang menyukai kamu. Bahkan Dennis. Feeling what, Acer? Kenapa, sayang? Aku digigit sesuatu, Eyang. Sudah jangan menangis. Nanti yang gigit kalau ketemu sama Oma cantik, ya? Aku curiga, ini pasti kerjaan Nina. Ada apa ya, Tiara sayang? Tuh, Tiara digigit binatang. Mama, Tante. Ya udah kalau gitu Tiara jangan nangis ya sayang. Tante mau panggilin mama dulu ya. Mbak Suci. Mbak, Tiara bangun terus dia nangis, Mbak. Makasih ya Nina ya. Pasti lucu kalau Oma masuk dan kepleset di sini. Dan Suci lagi-lagi harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Dan waktunya Oma pun seperti Tante Anet, membenci Suci.
Yaudah sekarang bobo sama mama ya biar nggak ada yang gigitin lagi. Ayo sayang yuk. Iya, Ma. Permisi ya, aku mau tidurin Tiara dulu. Itu gigitan serangga yang berbahaya loh, Suci. Pembantu di sini nggak ada yang benar bersihin kamarnya. Oma, aku udah geser bak mandinya ya. Terima kasih ya, cantik. Ayo sayang. Ibu kenapa sih sampai sekarang tidak bisa tulus menerima saya? Apa yang kamu kerjain semuanya salah, Sylvia. Iya, Bu. Saya tahu saya salah. Tapi itu terjadi karena dulu saya masih bersifat kekanak-kanakan. Saya menyesal, Bu. Saya benar-benar minta maaf. Iya, asal kamu tahu, ada beberapa kesalahan kamu yang ibu nggak bisa maafin. Kamu pergi dari rumah ini cuma karena laki-laki kaya, kan? Kamu nggak peduli siapa dia, dan kamu nggak peduli siapa keluarga kita. Terus berapa tahun kemudian, kamu datang lagi ke sini. Karena kita udah kaya, iya kan? Ibu kok ngomong begitu sih? Sylvie, denger ya. Kaki ibu sakit, jadi ibu mau istirahat. Bu, boleh saya numpang kamar mandi ibu? Ya udah sana. Tapi ntar diberesin ya kalau ada yang kotor. Iya, Bu. Akhirnya wanita tua itu jatuh. Nina, siapa yang jatuh? Kenapa lu, Sylvia? Siapa yang buang sampo di lantai? Benar-benar keterlaluan itu orang. Hai Sylvia, kenapa ya jadi begini? Seseorang ada yang menuangkan sampo, Tante. Hai, siapa yang sudah datang ke sini dan pakai kamar mandi ini? Aku Mama Net, tapi Cici mari kemari. Ya itu ya, kenapa sih sama Yaya nggak pernah seperti ini? Pernah nggak kebayang sama ya seandainya Oma yang berada di posisinya Sylvia? Ayo Ibu. Kok si tua baik-baik aja ya? Mami, ini ada apa sih? Ya tanya aja masuk Cikom kemari. Tadi aku lagi di kamar mandi, terus Tiara nangis, jadi aku keluar. Itu hanya alasan dari Ye karena Ye ceroboh akhirnya shampoo jatuh, bukan begitu? Enggak Mama Net, mungkin tadi nggak sengaja tumpah. Hai, Cici mari kemari. Eka bingung, hari ini terlalu amat sangat banyak kesalahan yang Ye buat. Ye terlambat menjemput Tiara. Eka hanya pengen bilang sama Ye, kalau Ye tidak suka melakukan itu, jangan Ye lakukan. Jangan Ye mau membantu semua orang padahal Ye tidak mampu. Mami, udahlah cukup. Ini gara-gara semuanya nggak percaya sama Suci. Jadi Suci ngelakuin kesalahan kecil aja jadi kayak gini. Jadi berlebihan kayak gini. Yaudah, aku minta sekarang tolong tinggalin Suci sendiri. Tante nggak luka kan? Enggak, Tante nggak apa-apa. Gue nggak bisa percaya kalau Suci ceroboh. Tapi kenapa Mami ngomong kayak gitu ya? Aneh. Papa udah pulang. Udah sayang. Sini, yuk. Pa, lihat deh pipi aku. Aku digigit serangga. Iya. Kok bisa digigit sih? Sayang, pokoknya kamu tenang aja deh.
serangganya bakal papa bunuh. Oke? Jadi kamu gak usah takut. Kamu gak bakal digigit lagi, ya? Makasih ya, Pa. Sama-sama sayang. Sekarang udah malam, jadi kamu harus bobo. Besok kan bangun pagi. Sekolah kan? Sana. Ya. Oh. Bobo. Nah, sekarang kamu tidur yang nyenyak ya. Dah, sana bobo. Mas Denis, maafin aku ya, karena aku udah cerobos sampai aku udah nyelakain orang lain. Maafin aku ya, Mas. Kamu sama sekali nggak perlu minta maaf sama aku. Kamu nggak salah kok. Aku minta maaf juga soal tadi pagi. Nggak usah, Suci. Aku juga tahu banget kamu sayang sama Tiara. Kamu cinta sama Tiara. Kamu peduli banget sama Tiara. Jadi aku juga yakin kalau kejadian tadi pagi itu pasti kamu gak sengaja kan? Aku tahu, Suci. Dulu aku buat kesalahan besar. Aku pernah gak percaya sama kamu. Tapi sekarang udah beda. Semua udah berubah. Aku akan selalu percaya sama kamu, Suci. Selalu yakin sama kamu. Karena aku gak mau kehilangan kamu lagi. Dan kamu juga harus tahu, Suci. Cincin ini berharga banget buat aku. Ini buat aku janji. Kalau aku akan sayang sama kamu. Aku akan selalu cinta sama kamu. Aku akan selalu ngejagain kamu. Dan aku akan bertanggung jawab atas kamu. Gue gak habis pikir. Padahal Lestari udah pergi ninggalin kota bersama ibu sama keluarganya. Terus gimana dia bisa kembali ke Jakarta? Terus kalau dia kembali ke kota ini, kenapa dia tinggal di tempat kayak gitu? Apa sih yang terjadi? Gimana gue bisa nemuin ya? Selamat siang semuanya. Siang ini saya memperkenalkan investor kita, Mr. Lenin, yang dia sangat puas dengan hasil kerja kita. Rencananya dia akan menginvestasikan tambahan 1,4 triliun rupiah untuk kita. Dan kita pasti semua berharap kalau hotel kita akan naik ke level yang lebih tinggi. Seluruh pemegang saham juga udah mendapat proposalnya, jadi kita bisa baca di sini. Ya, saya sangat senang. Para pemegang saham memberikan kepercayaan yang sangat besar pada proyek ini. Jadi, pada hari ulang tahun Perak Hotel ini, kita akan tetapkan kerjasama kita dan kita tanda tangani berkas-berkas dan kita resmikan kerjasama ini. Sehingga peringatan 25 tahun berdirinya hotel ini, kita bisa mengumumkan proyek kita yang ada di Bali. Apa ada masalah? Maaf sekali, Pak. Tapi nggak mungkin dilakukan hari ini, Pak. Karena Ibu Suci sedang tidak ada di tempat. Dan hanya Ibu Suci yang bisa menandatangani perjanjian ini, Pak. Tanpa adanya tanda tangan dari Ibu Suci, perjanjian ini tidak bisa kita resmikan. Aneh sekali, seorang wanita yang memegang kepercayaan penuh pada perusahaan ini, tapi tidak hadir dalam rapat. Sementara
Kalian yang bikin keputusan-keputusan itu. Maaf, Pak. Tapi Ibu Suci itu istrinya Bapak Denis, Pak. Jadi, Pak Denis, Anda harus minta izin dulu dengan istri Anda untuk melakukan semua ini. Kekuasaan pengacara gunanya membuat urusan lebih mudah dan lebih cepat. Kok di sini malah sebaliknya? Lantas, kenapa istri Anda tidak datang ke kantor? Lagi pula, kenapa dia yang memegang kekuasaan untuk menandatangani kerjasama perusahaan ini? Kami minta maaf, Pak. Besok berkasnya akan ditandatangan dan kami akan kirim ke kantor Bapak. Sekarang, dengan rasa hormat, kami ingin mengundang Bapak ke perayaan perak perusahaan kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Tahu nggak, Pak Denis sebenarnya udah lama bikin hotel ini sukses. Malah Pak Martin sekarang yang mendominasi semua putusan yang harus diambil hotel ini. Biarpun pemegang kekuasaannya Bu Suci, mantan istrinya Pak Denis tuh, tapi dengar-dengar gosipnya dia malah melakukan apa yang Pak Martin suruh. Saya dengar-dengar Pak Denis dan Bu Suci sudah tunangan loh. Tapi kita nggak bisa nebak apa yang dilakukan orang-orang kaya seperti mereka. Dan kenapa mereka melakukan ini. Iya, Mama Net. Suci, kamu kemari ya, ada di mana? Aku lagi nganterin Tiara ke sekolah, Mama Net. Kenapa? Sekarang lebih baik ya pulang ke rumah. Ika tunggu di rumah. Tapi Mama Net... Halo? Kok mati sih? Tiara, kita pulang sekarang yuk. Suci, kamu kemari! Suci, kamu kemari! Tante ada apa, Tante? Mbak Suci belum pulang dari sekolah. Anet, kenapa sih lu pakai gegawokan begitu? Ntar juga Suci datang. Hari ini Eka akan membereskan masalah ini. Eka tidak mau Denis dipermalukan dan Eka juga tidak mau Denis dalam bayang-bayang istrinya. Suci, kamu kemari. Apa-apaan sih, Ye? Ye mau Denis itu dipermalukan, hah? Surti. Ya, Pak. Kamu bawa Tiara ke dalam. Baik, Pak. Mari, Non. Sebenarnya ada apa sih, Mama Net? Ada apa? Ada apa kamu bilang? Eka heran sama Ye, kenapa sih harus Ye yang pegang kuasa untuk memberikan kontrak kerjasama, hah? Ye tahu nggak? Ye tanya sama Oma, bagaimana anak Eka, Denis dipermalukan oleh salah seorang investor di semua hadapan orang-orang. Eka tidak mau. Eka tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Ye itu kan tunangannya Denis. Kenapa juga Martin memberi kuasa itu ke Ye? Kenapa tidak ke Denis atau mungkin hanya untuk Martin aja? Dan kenapa Ye harus nurut sama Martin? Tapi masalahnya bukan seperti itu, Mama Net. Apapun kasusnya, Suci Komkom mari kemari. Eka tidak mau tahu. Yang Eka tahu adalah Eka tidak mau Ye memegang kuasa untuk tanda tangan kontrak kerjasama. Intinya, Eka ingin itu semua dicabut dari Ye. Iya, Oma. Nanti aku akan bicarakan sama Martin. Ya, bagus sekali. Dan Eka mau hari ini masalah ini selesai. Ya ngerti, Suci Komkom mari kemari? Iya, Ma.
Halo Nina, ada apa? Martin, rencana kamu sukses banget, Martin. Saya pikir cuma saya aja yang bisa sukses. Ternyata kamu bisa melebihi saya. Ada apa sih? Kok kamu girang banget? Suci udah dimarahin sama Tante Anet abis-abisan, Martin. Dan sekarang dia menuju ke ruang kerja kamu. Buat apa lagi Suci ke ruangan aku? Tadi Tante Anet suruh Suci untuk maksa kamu supaya kamu mencabut kekuasaan pengesahan dari Suci. Dan saya mau tahu gimana caranya kamu untuk mengatasi masalah ini. Kalau enggak, kamu akan jarang ketemu Suci lagi. Suci, kenapa kamu kesini? Mama Anet udah ceritain semuanya sama aku. Suci, ya udahlah, lupain aja. Yang penting kan sekarang kamu udah ada di sini. Mendingan sekarang kamu tanda tangan bekas, selesai, oke? Gak apa-apa kok. Enggak, Mas. Aku bakal nyelesain masalah ini. Aku juga nggak mau harga diri kamu dilecehkan seperti ini. Suci, bukannya aku nggak mau ikut-ikutan bisnis ini. Cuman ada hal-hal lain yang aku nggak mau kalau... Udahlah, Mas. Kamu tenang aja ya. Aku bakal bicara sama Martin. Sekarang kamu makan siang dulu ya. Tadi aku pikir aku mau ke kantor kamu, jadi aku sekalian aja bawa makanan buat kamu. Halo? Dennis. Martin, kamu apa-apa? Suci, kamu kok bisa ada di sini sih? Halo, Martin? Martin? Mas Dennis, tunggu sebentar ya. Suci segitunya ya sama Martin. Martin, sebenarnya ada apa? Suci, ini tanda-tanda biasa untuk penderita kanker. Makasih ya, karena kamu udah bantuin aku. Sekarang aku baik-baik aja kok. Kamu yakin kamu gak apa-apa? Aku udah terbiasa sama semua ini, Suci. Kalau di kantor, dulu selalu ada kamu. Tapi kalau di rumah, aku nggak punya siapa-siapa. Makanya aku harus ngurusin diri aku sendiri. Mana mungkin aku ngungkit-ngungkit masalah kekuasaan untuk mengesahkan kontrak kalau dia tuh lagi sakit kayak gini. Suci, makasih ya. Sekarang kamu bisa lanjuti urusan kamu. Ya udah kalau gitu aku ke ruangannya Mas Dennis lagi ya. Maafin aku, Suci. Aku harus melakukan ini sama kamu. Tapi aku nggak sanggup melihat kamu terus-terusan sama Dennis. Aku cinta sama kamu, Suci. Net, lu kenapa sih nggak mau milih-milih baju buat pesta? Mami, Eka tidak mau pergi ke pesta perak hotel kita sebelum Eka tahu masalahnya sudah diselesaikan oleh Suci Kamko kemari-kemari. Ya kalau Suci udah ngomong begitu, Net, pasti dia lakuin.
Si Cikom kemari-kemari bagaimana? Sudah selesai masalahnya? Kuasanya dipegang oleh siapa? Mama Anet, tadi aku belum bisa ngomong sama Martin. Apa? Gimana ya nggak bisa ngomong? Bukannya ya udah nyamperin Martin tadi? Aku udah ketemu sih sama Martin, tapi aku nggak bisa ngomong. Bener kan apa Eka bilang, Mami? Suci Komkom hari kemarin tidak mau melakukan itu. Karena apa? Dia tidak mau menarik harga diri suaminya lagi. Karena dia tidak bisa melupakan rumah tangganya bersama Martin. Mami, udahlah. Ini pasti ada masalah. Sehingga Suci tidak bisa ngomong sama Martin. Oke. Kalau kalian semua berpikir seperti itu, terserah. Tapi Eka umumkan di depan Ye semua bahwa hotel itu bukan lagi milik Eka. Eka tidak akan datang ke perayaan perak hotel itu karena hotel itu miliknya Martin and Suci Komkom hari kemari. Mereka yang berbahagia. Eka tidak mungkin bisa berbahagia di atas penderitaan anak Eka, Papi. Mami, ini kenapa sih? Ya tanya sama Suci Komkom hari kemari. Suci, ada apa nih? Ini Dennis, mami kamu. Dia nggak mau datang ke acara perayaan perak hotel kita. Mami kenapa sih, Mi? Ntar orang pengen ngomong apa kalau misalnya Mami nggak datang ke situ? Kenapa? Ada masalah apa kalau Mami nggak datang? Apa kalau dengan Mami tidak datang itu orang-orang akan berhenti membicarakan Suci Komkom hari kemarin Martin and kamu? Ya udahlah, Mi, lupain aja. Kalau emangnya Mami nggak bisa datang karena itu, Mami datang aja buat aku. Dennis. Ya sudah kalau kamu mau seperti itu, oke Dan. Saya akan panggilkan seseorang yang banyak sekali berkontribusi melambungkan prestis di hotel ini. Dia adalah seorang inspirator. Saya mohon kehadirannya, pimpinan kita, yaitu Bapak Martin. Mungkin saya adalah pemegang utama kekuasaan di hotel ini karena saya memiliki mayoritas saham hotel. Tapi Dennis lah yang merintis hotel ini. Jadi perayaan ini seharusnya milik Dennis dan keluarganya. Jadi para hadirin yang terhormat, nikmatinlah pesta ini sampai usai. Hai Suci. Hai Martin. Tiara, kamu mau makan apa? Coklat mungkin? Aku nggak boleh makan coklat. Mama bilang coklat itu gak bagus buat aku. Padahal aku suka banget. Tiara, hari ini kamu boleh makan apa aja. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa ngelarang kamu. Bener, Mah. Aku boleh makan coklat. Tolong bawa Tiara ke meja makan. Iya, Pak. Ayo deh, ikut saya. Martin, aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Suci pasti akan ngomongin soal kuasa itu. Suci, hari ini mendingan kita jangan ngomongin apa-apa. Kita nikmatin aja pesta ini. Karena hari ini sangat penting buat Dennis dan keluarganya. Tiara sayang, Tante mau ke belakang dulu ya. Ya, Tante. Tadi Mas Dennis sangat cemburu begitu ngelihat kamu sama Suci lagi ngobrol. Suatu hari nanti Dennis nggak akan bisa cemburu lagi. Karena dia akan sadar bahwa Suci itu milik aku. Bagus. Kamu teruskan aja tugas kamu.
Pokoknya kamu harus memisahkan Mas Dennis dengan Suci. Sementara aku akan memisahkan keluarga Dennis dengan Suci. Aku mau hari ini ada kejadian yang sangat istimewa. Sehingga keluarga Dennis bisa mengingat terus kejadian ini. Di sini ada banyak orang. Dan inilah kesempatan emas kita. Aku akan bikin Suci mau ikut dengan aku. Dan setelah aku pergi, kamu bikin keluarganya ikut dengan kamu. Dan aku mau mereka lihat kami berdua. Otak kamu encer juga ya, Mas? Mbak, bisa mainin lagu yang agak sedikit romantis nggak? Oke. Kek, ayo turun Kek, kita dansa. Masa umur-umur segini masih ada yang mau dansa sama kakek si Martin? Sebentar ya Kek. Oma, bisa ikut aku sebentar nggak? Sekarang kakek masih menolak lagi. Martin, kamu kenapa lagi? Suci, ini kayak penyakit yang aku alamin pagi tadi. Aku harus ketemu sama dokter, Suci. Obatnya kamu taruh di mana? Ada di ruang kerja aku. Ya udah kalau gitu sekarang aku ambil dulu ya. Suci. Gak usah, Suci. Biar aku aja yang cari sendiri. Ya udah kalau gitu aku temenin kamu ya. Saya rasa ini akan menjadi pertunjukan yang amat sangat bagus jika kita melihat pertunjukan ini. Saya ingin sekali melihatnya. Tiara sayang, duduk ke sini ya dekat aku. Ya Tante. Ada. Tiara. Ya ampun sayang. Sini sayang. Ayo berdiri. Kamu. Tiara sayang, udah kamu jangan nangis lagi sayang ya. Tiara, waram skace. Kok nangis?
Tante Anet, tadi Tiara jatuh dari kursi. Ya sudah, jangan nangis ya. Sama Oma sini. Kita pulang, mau? Tapi Tante, Mbak Suci gimana? Hei, sayang. Kamu kenapa? Dennis, lama-lama Eka udah mulai kesel nih sama Suci Komkom kemari-kemari. Dia tuh nggak becus ngurusin anak. Tadi Tiara jatuh dari kursi and kita semua mencari Suci Komkom kemari-kemari, tidak tahu dia di mana. Emangnya ada apa lagi sih, Mi? Tadi sih saya lihat Suci pergi bersama Martin. Dennis, kamu selalu membelakan Suci Komkom kemari-kemari. Setiap Mami mengeluh soal dia. Sekarang saatnya untuk kamu melihat Suci Komkom kemari-kemari berdua dengan Martin. Ayo Dennis, sekarang ikut Mami. Nat, ada apa? Mau kemana lu? Hai Mami, sebaiknya ikut sama Eka sekarang untuk melihat kelakuan calon istri cucu kesayangan Mami. Mas, kamu lihat Pak Martin nggak? Iya Bu, tadi saya lihat Pak Martin sama Bu Suci lagi naik lantai atas Bu. Suci, tolong kasih aku tablet itu lagi. Ini Martin. Martin, itu kan buat Asma. Nggak, Suci. Kalau badan aku lemas gini, asma suka nyerang tubuh aku. Martin, kita ke dokter aja ya. Bentar, Suci. Aku mau rileks dulu. Martin, mana nomor telepon dokternya sini biar aku telepon. Suci, kamu tenang aja, Suci. Aku nggak mau ada siapapun yang tahu. Lagian kakek ada di sini. Aku nggak mau kakek sampai tahu. Memalukan. Jadi ini alasannya kenapa ia tidak bisa membicarakan kuasa perusahaan ke Martin. Eka kan sudah pernah bilang sama Ye, jangan pernah mencampur adukan cinta Ye terhadap Martin and anak Eka Dennis. Eka tidak rela anak Eka Dennis dihina terus-menerus. Kamu kok tega? Udah ngehianatin keluarga kita. Mulai hari ini, kamu bukan bagian dari keluarga kami. Kami tidak mau lagi melihat muka kamu Suci Komkom kemari-kemari. Ini sama sekali nggak seperti apa yang kalian lihat. Mas Dennis!
Denis! Mas, ini gak seperti apa yang udah kamu bayangin. Suci, kemarin aku selalu bilang sama kamu kalau aku akan selalu percaya sama kamu. Apapun yang kamu lakuin, aku akan selalu percaya sama kamu. Walaupun orang lain mau ngomong apa, mau bilang kamu apa, aku nggak peduli. Kamu pergi buat Martin, kamu nggak ada di sekolah Tiara. Yang seharusnya kamu ada di sekolah Tiara. Aku tetap percaya sama kamu. Tapi sekarang aku nggak bisa lagi. Pada saat semua orang lagi ngadain pesta di bawah, kamu malah pergi. Kamu malah pergi sama laki-laki yang paling aku gak suka. Aku gak kuat, Suci. Tapi Mas... Sekarang aku mau nanya lagi sama kamu. Bener nggak apa yang aku bilang? Iya, Mas. Itu benar. Mas Denis. Cukup, Suci. Dan sekarang aku juga udah mutusin kalau aku udah batalin pertunangan kita.